Gak ada kata menyerah, dalam keterbatasan, Persija Jakarta siap tunjukkan mentalitas juara. Persija Jakarta kembali berada dalam situasi menantang, di tengah tekanan kompetisi, Macan Kemayoran justru dituntut menunjukkan karakter kuat dan mental juara saat kondisi tim jauh dari kata ideal. Ujian berat itu datang jelang laga melawan Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat. Persija dipastikan tampil pincang tanpa 5 pemain penting sekaligus. Hanif Syahbandi menjadi salah satu nama yang harus absen. Gelandang bernomor punggung 19 itu didiagnosis mengalami cedera tulang rawan lutut dan diputuskan menjalani tindakan operasi setelah pemeriksaan medis menyeluruh. Van Basten Souza juga belum bisa memperkuat tim. Pemain asal Brasil tersebut mengalami robekan ligamen bahu. Meski tidak memerlukan operasi, ia tetap harus menepi untuk menjalani proses pemulihan. Setelah menjalani operasi, Hanif akan memasuki fase rehabilitasi yang cukup panjang. Estimasi waktu pemulihannya bisa mencapai sekitar 6 bulan. Untuk Souza, ia akan menjalani program rehabilitasi secara intensif dengan estimasi waktu sekitar 3-4 minggu hingga pulih kembali. Doakan agar keduanya cepat pulih dan kembali ke pertandingan, kata dokter Persija, Muhammad Andeansah. Hanif pun menyampaikan tekadnya untuk segera bangkit. Kodarullah, saya harus absen karena cedera yang memaksa saya untuk naik ke meja operasi kembali. Ini adalah musim yang tidak mudah, namun banyak pelajaran berharga, dan dukungan dari kalian yang selalu membuat saya kuat, tuturnya. Masalah Persija tidak berhenti pada cedera, beberapa pemain juga dipastikan absen karena masih harus menjalani sanksi dari Komite Disiplin PSSI yang berdampak langsung pada komposisi tim. Souza, selain cedera, juga menerima hukuman dari laga kontra Persib pada tanggal 11 Januari tahun 2026. Ia dijatuhi larangan bermain 2 pertandingan serta denda sebesar 75 juta karena gestur tidak pantas ke arah tribun. Pada laga yang sama, Bruno Tubarao juga mendapat sanksi tambahan. Ia dianggap melakukan pelanggaran serius dengan menginjak kaki lawan dan diganjar larangan bermain 2 pertandingan serta denda 10 juta. Sementara itu, Fabio Calonego dan Rio Matsumura masih harus melanjutkan hukuman komdis dari laga kontra Semen Padang pada tanggal 22 Desember tahun 2025. Situasi ini semakin mempersempit opsi pemain. Meski demikian, Mauricio Souza memilih tetap tenang. Pelatih Persija menilai kondisi ini sebagai ujian karakter dan kesempatan bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas serta tanggung jawab. Kehadiran sejumlah pemain baru memberi harapan segar. Dalam keterbatasan, Persija Jakarta justru ingin menunjukkan bahwa mentalitas juara tidak diukur dari jumlah pemain, melainkan dari keberanian menghadapi keadaan. Kritik pedas Ketua Jackmania, Persija butuh pemain pembeda, bukan sekadar numpang lewat di lapangan. Persija Jakarta menutup putaran pertama Super League 2025-2026 dengan banyak catatan. Di tengah ekspektasi tinggi publik ibu kota, performa Macan Kemayoran dinilai belum sepenuhnya mencerminkan ambisi juara yang terus digaungkan sejak awal musim. Sorotan tajam datang dari Ketua The Jackmania, Diki Sumarno. Ia memberikan evaluasi terbuka terkait perjalanan Persija sepanjang putaran pertama yang menurutnya masih menyisakan persoalan mendasar dalam komposisi tim. Diki menilai masalah utama Persija bukan pada susunan pemain inti. Secara taktik dan starting 11 racikan Mauricio Souza dinilainya cukup solid untuk membuka pertandingan dengan baik. Namun persoalan muncul ketika permainan menemui kebuntuan. Persija dinilai tidak memiliki opsi cadangan yang mampu mengubah jalannya laga, terutama dari bangku pemain pengganti. Menurut saya pelapis di Persija kurang. Pelapis di Persija jangan hanya menjadi pemain pengganti, tapi juga jadi pembeda. Jadi pemain yang memang memberikan solusi lain, alternatif lain dari permainan ketika permainan itu menjadi monoton atau menjadi mentok, ulasnya. Menurut Diki, gejala tersebut sudah terlihat jelas sejak putaran pertama. Beberapa hasil kurang maksimal di kandang menjadi alarm yang tidak bisa diabaikan jika Persija serius ingin bersaing di papan atas. Kita 2 kali gagal menang di kandang lawan Malut sama lawan Bali. Itu terjadi ya, kita tahu lawan Malut kita main 10 orang kita kebobolan lewat golnya Yance Sayuri bagus banget. Terus kita lawan Bali juga kemasukan duluan kita main di JIS saat itu, katanya. Ia menegaskan, tim yang menargetkan gelar juara wajib menjadikan kandang sebagai lumbung poin. Diki mencontohkan Persib yang dinilainya konsisten memaksimalkan laga kandang dengan dukungan suporternya. Artinya kalau untuk jadi juara kandang tuh harus full total menang.
Persib salah satu klub yang melakukan itu dan Persib dengan skuad yang sekarang memang menjadi lebih menakutkan bagi tim-tim lawan dan dengan dukungan supporter bobotoh di sana saya rasa Persib mempunyai modal yang cukup kuat, sebutnya. Diki pun mendorong Persija berani berbenah pada putaran kedua. Menurutnya, pemain yang kontribusinya minim tidak cukup hanya dipertahankan atas nama rotasi. Salah satunya mungkin nanti yang harus dilakukan Persija memang kita harus melihat bagaimana bisa berimprovisasi di putaran kedua nanti, pemain-pemain siapa yang memang kontribusinya kurang ya ganti saja, tegasnya. Ia mencontohkan peran Aditya Warman yang sempat menjadi pembeda, namun Diki menilai Persija tidak bisa hanya bergantung pada 1-2 momen saja untuk bertahan di jalur juara. Artinya gini kita butuh pemain pembeda saja. Aditya Warman ketika lawan Jepara itu menjadi pembeda karena dia berani untuk nyetak gol dari luar kotak penalti, dia berani nendang di situ. Lebih jauh, Diki menekankan kebutuhan pelapis dengan karakter berbeda, terutama di lini depan. Persija dinilai perlu striker alternatif yang matang dan mampu mencetak gol meski ruang geraknya terbatas. Ya, pelapis tadi itu, pelapis untuk menjadi pembeda di setiap pertandingan yang mentok-mentok. Pelapis itu pemain yang ada di bench bukan hanya sebagai pemain pengganti, bukan menggantikan peran, tapi justru memberikan peran yang berbeda dari pemain yang dia gantikan, jelasnya. Kritik ini menjadi pengingat bahwa perjalanan Persija masih panjang. Putaran kedua Super League 2025-2026 akan menjadi ujian apakah manajemen mampu menjawab kebutuhan tim, bukan sekadar mengisi bangku cadangan.